Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Mustafana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam mata kuliah tafsir jinayah, tafsir ahkam jinayah siasa ini insyaallah Allah bukakan pintu pemahaman kepada kita semua. Selalu beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menganjurkan kita untuk belajar ilmu, mencintai ilmu dan berhadir dalam majelis ilmu. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas berkenaan dengan tafsir ahkam jinayah siasah. Dari penamaannya kita mengetahui bahwa tema kita berkenaan dengan hal yang penting, yang urgen, yaitu menyangkut bagaimana kita memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan jinayah siasah. Nah, sebelum kita membahas mungkin lebih dalam dan mendetail, bahwa tafsir maknanya penafsiran, artinya sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian ahkam tentu berkaitan dengan hukum-hukum. Kemudian ada jinayah. Jinayah adalah hal yang menyangkut dengan pelanggaran. Ada beberapa contoh yang kita sebutkan nanti. Jinayah artinya jinayah, pelanggaran, dosa dan seumpamanya. Kemudian siasah. Siasah artinya sesuatu yang berkaitan dengan politik, kebijakan umum, pemerintahan, kekuasaan. Ini disebut dengan siasah, ya. Jadi tafsir ahkam jinayah siasah adalah sebuah mata kuliah yang membahas berkenaan dengan tema-tema baik itu jinayah maupun siasah. Tapi karena kajiannya luas, tentu kita akan mengambil bagian-bagian tertentu saja sebagai sampling atau sebagai contoh. Mudah-mudahan dalam waktu singkat sejenak ini bisa kita memahaminya. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah, ada salah seorang ulama yang dikenal, itu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dalam karyanya Tafsir Ayat Ahkam, ataupun judul kitabnya Rawai'ul Bayan an Tafsir Ayatil Quran, atau kita singkat Tafsir Ayat Ahkam. Memang banyak penafsiran para ulama yang lain, termasuk Syekh Ali As-Sabuni. Selain Syekh Ali As-Sabuni ada Syekh Ali Sais, ada para ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah, dari mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, bahkan mazhab Imam Syafi'i menulis tentang ayat ahkam. Tapi kita ambil satu referensi saja, karena karya Syekh Ali As-Sabuni mencakup karya para ulama mutaqaddimin terdahulu. Bahkan beliau juga mengambil pandangan-pandangan ulama sezaman kontemporer sama dengan beliau, seperti Syekh Ali Saif dalam kitabnya Tafsir Ayat Ahkam. Nah, yang menariknya para rekan-rekan mahasiswa, bahwa sebuah tema atau sebuah topik yang beliau angkat itu beliau jabarkan dari berbagai sisi. Umpamanya mungkin yang dekat dengan kita persoalan suratul Fatihah. Jadi ketika beliau membahas surat Al-Fatihah, beliau tampilkan ayatnya dari Bismillah sampai Waladhdallin. Kemudian beliau jelaskan dari berbagai sisi, baik tahlil lafzi, analisa lafaz, dari mulai lafaz-lafaz yang ada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian beliau menjelaskan tafsir ijmali, tafsir secara global, makna daripada ayat 7 ayat itu apa saja maknanya, dijelaskan secara global. Kemudian beliau juga menjelaskan berkenaan dengan asbabun nuzul, karena sebuah ayat biasa ada konteks turunnya ayat itu kenapa gitu. Disebut dengan asbabun nuzul dalam ilmu Al-Quran. Kemudian ada juga beliau sebutkan dari sisi wujuhul balaghah, jadi nilai kesastraan dalam ayat Al-Quran. Karena Al-Quran ayat-ayatnya itu ayat-ayat pilihan, ya, diksinya diksi yang nilai balaghah, uslubnya tinggi, uslub Al-Quran. Kemudian beliau juga menyebutkan dari sisi lughawiyah,
baik i'rab, nahwu sarafnya, dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kemudian beliau juga menjelaskan sisi fadilah, keutamaan berkenaan dengan suratul Fatihah. Tentu banyak sekali keutamaan. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang ahkam asy-syar'iyyah. Jadi hukum-hukum yang ada pada ayat tersebut. Hukum-hukum yang ada pada suratul Fatihah. Apa saja hukum yang bisa digali atau diistimbatkan. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang lataif, makna-makna yang halus daripada yang makna-makna mendetil dari penafsiran. Ya mungkin tidak langsung bisa kita memahaminya langsung, tapi beliau menyebutnya dalam tafsir ayat ahkamnya. Dan terakhir biasa beliau menjelaskan tentang khatimah di penutup adalah tentang hikmah, jadi hikmah itu tasyri', mengenai hikmah dari pensyariatan membaca Fatihah dan seumpamanya. Ini tadi kita memberikan contoh pada yang paling dekat, karena seperti judulnya saja tafsir ahkam jinayah siyasah itu mungkin bagi sebagian kita baru kita dengarkan gitu. Maka kita bawa dengan contoh yang dekat. Nah, berkenaan dengan tafsir jinayah siyasah berarti dari maknanya saja sudah ada dua variabel. Yang pertama adalah persoalan jinayah yang dia punya persoalan pembahasannya juga dengan tema-temanya yang juga banyak. Kemudian siasa juga memiliki tema-tema yang juga banyak kajiannya. Nah, tapi dalam kesempatan yang singkat dan waktu yang terbatas ini kita hanya memberikan sampling contoh-contoh satu. Contoh yang pertama adalah kita ingin melihat tafsir ahkam jinayah siyasah. Jadi ada jinayah, ada siyasah. Kita lihat dari sisi siyasah dulu. Jadi siyasah ini dalam bahasa yang lain biasa para ulama kita, Imam Al-Mawardi, Syekhul Islam, Syekh Ibn Taimiyah, dan para ulama yang lain, Imam Abu Ya'la, itu menyusun kitab. Bahkan ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu menyusun kitab namanya kitab Siyasah Syar'iyyah. Kadang-kadang disebut dengan Siyasah Syar'iyyah, kadang-kadang disebut dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi tujuannya hirasatuddin, menjaga agama, wasiyasatudd dunya, dan mengatur dunia. Ini inti daripada kajian siyasah. Para penulis umumnya menulis banyak ya, tentang siyasah syariah ini, tapi kita ambil satu sampel ya, kitab dari karangan Ibn Taimiyah, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, di mana Syekh Ibn Taimiyah menyusun satu kitab tentang siyasah syariah, tentang politik Islam. Di bagian awal beliau mengutip sebuah ayat yang sangat penting, dan ayat ini kita coba pahami. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk memberikan amanah, tanggung jawab ila ahliha, kepada ahlinya, kepada orang-orang yang layak. Nah, di sini kemudian banyak hadis daripada Rasulullah SAW memberikan kriteria bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang pemimpin itu yang layak dipilih ya. Dan tentu kita tidak bisa menjelaskan secara luas, tapi secara sekilas saja. Nah, dari penjabaran literatur tersebut dalam tafsir ahkam jinayah siyasah, terutama dalam kajian siyasahnya, ketika membaca innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, atau ayat-ayat yang lain yang redaksinya tentang amanah, tanggung jawab. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwa ada dua model kepemimpinan. Model yang pertama adalah kepemimpinan dari Nabi Musa. Jadi, mungkin kita ingat Nabi Musa, kisah Nabi Musa ketika beliau membantu anaknya, ada yang menyebutkan anak Nabi Syu'aib ya. Jadi membantu anak Nabi Syu'aib, yang kemudian anak Nabi Syu'aib ingin agar Nabi Musa itu menjadi orang yang dipekerjakan oleh Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Musa diinginkan untuk menjadi orang yang dipekerjakan oleh Nabi Syu'aib, yang kemudian diambil menantu oleh beliau. Dalam bahasa anaknya, istajirhu, wahai orang tua,
orang tuaku, istajirhu, jadikan beliau orang yang bersama kita. Fa inna khaira mastajartahu qawil amin. Jadi ada qawi, tanggung jawab, al-amin mana terpercaya. Kemudian ini Nabi Musa ada dua kalimat, qawi, al-amin. Kemudian Nabi Yusuf dalam konteks yang lain ketika beliau ingin dijadikan menteri ekonomi ketika itu di Mesir dalam masa paceklik 7 tahun yang diistilahkan dengan 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh lembu kurus. Nah di sini Nabi Yusuf menyatakan ij'alli, jadikan saya, kata beliau, ala khazainil Mesir, untuk menjaga perekonomian Mesir. Ini hafidun alim. Jadi bahasanya itu hafidun alimun. Hafid mengetahui atau memahami konteks, alim jadi hafidun alim, mengetahui secara mendetail persoalan. Nah dari sana para ulama kita, misalnya para ahli fikih, misalnya ulama fikih menyebutkan ada beberapa syarat, prasyarat seseorang menjadi pemimpin. Di antaranya syaratnya bagi kita mungkin umat Islam, orang Islam, kemudian syaratnya juga laki-laki di antara syaratnya itu, kemudian memahami persoalan dan banyak hal-hal yang disebutkan dalam literatur fikih. Jadi dari sana kita simpulkan bahwa menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan siasa ini adalah disebut dengan tafsir ahkam siasa. Jadi disimpulkan dua. Yang pertama siasatud dunya wa hirasatud din, menjaga agama dan juga memelihara atau menjaga kestabilan masyarakat. Jadi, itu bagian yang pertama dari tafsir ahkam siasa. Kemudian bagian yang lain adalah mengenai dengan jinayah. Membahas jinayah ini adalah berkaitan dengan jinayah itu kalau bahasa kita makna pelanggaran, makna jinayah. Jadi makna pencurian, pembunuhan, dan hal-hal yang terkait itu masuk dalam kajian jinayah. Nah, tafsir ayat jinayah mana menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan jinayah. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni misalnya dalam karya tafsir ayat ahkam memang menyebutkan beberapa tema topik yang beliau sampaikan di dalam kitabnya itu ada mengenai jarimah qatl, hukum ataupun hukuman bagi qatl, pembunuhan misalnya, pembunuhan sengaja, tidak sengaja. Ini ada hukum di dalam Islam, ada hudud namanya. Kemudian ada contoh yang lain misalnya beliau sampaikan mengenai sariqah. Sariqah ini pencurian. Dalam Al-Quran disebutkan ada ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan nakala minallah. Ada ayatnya. Nah, ayat yang berkenaan dengan pelanggaran baik terhadap harta, pelanggaran terhadap jiwa ini dikaji dalam ahkam jinayah. Nah, bagaimana kita memahami ayat-ayat tersebut dalam konteks tafsir, bahkan juga kita kaitkan dengan kestabilan masyarakat, ini yang dikaji di dalam tafsir ahkam jinayah siasa. Jadi kita simpulkan bahwasanya dalam mata kuliah jinayah siasa ini mengkaji tentang hal-hal yang meliputi kehidupan bermasyarakat, baik dari sisi jinayah, baik dari sisi siasa, agar kita bisa memahami kedua konteks tersebut secara universal, menyeluruh, secara proporsional, dan tentunya dalam penafsiran yang kita gunakan, baik menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW, maupun menafsirkan Al-Quran dengan aqwal as-sahabah. Jadi sebuah ayat, baik ayat itu berkenaan dengan jinayah maupun ayat itu berkenaan dengan siasa, bisa kita melihat dari berbagai sudut pandang. Kita melihat dari konteks, misalnya dari analisa lafadznya. Ada sebuah ayat tentang jinayah, ada sebuah ayat tentang siasa. Kita lihat bagaimana analisa lafadznya,
Kemudian kita melihat makna ijmali, penafsiran global. Secara umum maksud ayat ini apa? Juga bisa melihat dalam konteks kebahasaan, lughawiyat, nahwu sarafnya. Atau kita lihat dari sisi keindahan bahasa, balaghah, sisi balaghah dari Al-Quran. Maupun melihat misalnya asbabun nuzul, sebab ayat itu turun gitu. Biasanya ada sebab-sebab khusus. Ataupun kita melihat dari sisi yang lain adalah fadilah, keutamaan. Misalnya apa keutamaan daripada ayat-ayat tersebut. Kemudian ada ahkam syariah, tentu ada hukum-hukum, ada konsekuensi hukum dari ayat-ayat yang berkenaan. Dan biasanya ada hikmah dari pensyariatan. Kalau Allah Ta'ala menyuruh cambuk 100 kali, menyuruh potong tangan bagi pencurian, menyuruh rajam, bahkan itu ada hikmah tersendiri dalam pensyariatan. Ya, mungkin secara sekilas itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai mata kuliah tafsir ahkam jinayah siasah. Nanti teman-teman rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi boleh melihat dalam literatur yang lebih luas, misalnya boleh membaca buku atau kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Tafsir Ahkam, ataupun kitab-kitab yang lain termasuk buku Profesor Jazuli tentang siasat syariah, karena ini kajiannya saling melengkapi. Intinya bahwa kita memahami tentang persoalan jenayah dan juga persoalan siasah. Kita padai pertemuan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.